Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikan dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Iskandar Sitompul. Hari ini kita eksklusif dengan calon Presiden Republik Indonesia kita yang ke-8, Bapak Ganjar Pranowo. Apa kabar Bapak Ganjar? Baik-baik. Kami senang, kami bangga Bapak ada bersama-sama kami di sini. Terima kasih. Siapa? Ada beberapa poin yang mau kami tanyakan tentang negara kita ini, Pak. Yang pertama, Pak, ada kesan, Pak, masalah strong leadership menghadapi global, regional, dan nasional. Bagaimana pendapat Bapak dengan strong leadership, Bapak? Strong leadership itu sebenarnya contohnya sudah jelas kok. Siap. Apakah politik kita cukup berdaulat? Siapa? Kalau kita punya kedaulatan dalam bidang politik itu, maka siapapun pemimpinnya, frame-nya sudah jelas, basis konstitusinya sudah jelas, maka tinggal mengambil keputusan. Ketika kemudian berdasarkan konstitusi memang harus dilaksanakan, mesti dikontrol, tidak ada keraguan. Tidak boleh ada keraguan lagi. Tidak boleh ada keraguan. Dan strong itu tidak untuk teriak-teriak. Strong itu keputusan. Keputusan. Ya. Jadi Bapak yakin keputusan akan Bapak firm nantinya pada saat Bapak jadi presiden? Harus ada keyakinan seorang pemimpin harus punya keyakinan. Terima kasih Pak. Dan bagaimana Pak? 2045 Pak Jokowi sudah mencanangkan tahun emas, tapi narkoba masih ada di mana-mana. Banyak generasi muda kita ini yang akan korban. Data dari Badan Narkoba ada 3.000 setiap tahun. Bagaimana Bapak menghadapi ini? Apalagi ada yang terlibat oknum-oknum garda terdepan. Pernah ada yang disampaikan kepada saya dari seorang pimpinan BNN, Pak Ganjar, itu ribuan bandarnya, dan kita bukan tidak punya, kita punya seluruh informasinya. Kalaulah kemudian keputusan ini dianggap sesuatu yang harus dilakukan, maka ada permohonan proposal yang saat itu bagus sekali. Jadikan narkoba sebagai musuh negara. Musuh negara, Pak. Narkoba musuh negara, Pak. Narkoba musuh negara. Kalau itu musuh negara, maka negara harus berani membuat terobosan. Artinya apa? Tidak cukup ini kewenangannya BNN, pasti dengan dukungan masyarakat dalam konteks pencegahan. Tidak cukup ini urusan kepolisian, tapi kalau sudah musuh, maka melibatkan TNI. Berarti tahun 2045 tahun emas akan bisa Bapak laksanakan. Kita harus berani membuat terobosan itu ketika sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa-biasa saja. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini masalah intoleran atau identitas ini akan muncul lagi Pak. HTI yang sudah dibubarkan, Bapak pada saat jadi presiden tadi, bagaimana sikap Bapak dengan ini? Pak Jokowi sudah memberikan contoh yang paling bagus. Ketika kemudian orang ragu-ragu, ketika orang pada tidak berani, ketika pemilik kewenangan juga tidak melaksanakan fungsinya, diperintahkan oleh presiden, bubarkan. Bubarkan. Ketika kemudian itu dibubarkan, maka tugas berikutnya adalah mengamankan itu dan tidak memberikan ruang lagi. Maka sedini mungkin, kita punya intelijen kok. Betul. Maka ketika itu muncul sedikit, segera dibereskan. Segera dibereskan. Bapak yakin itu Pak ya? Harus ada keyakinan. Harus. Kalau tidak, maka aktornya yang tidak bekerja, aktornya sudah diganti. Betul. Ada satu pertanyaan lagi Pak, masalah pendidikan Pak. Ya. Kita berbanding bukan lurus kepada negara-negara lain. Banyak beasiswa kita. Begitu ada satu survei di negara-negara lain, apakah di Amerika, Australia, dimanapun itu, siswa kita hanya 1-2 orang. Tapi Cina bisa 50 orang, India bisa 70 orang. Ini kan untuk buat kita supaya menjadi negara maju. Bagaimana pendidikan? Bapak akan menciptakan untuk kedepannya. Sebenarnya prioritas negara ini kalau kita melihat dari bonus demografi, hari ini yang paling penting pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya sekedar fasilitas sekolahnya, tapi guru-gurunya yang mesti baik itu baik kapasitas ketika dia harus melaksanakan tugasnya sebagai guru dan pendapatan. Maka kalau kemudian insentifnya diberikan kepada lulusan-lulusan terbaik dengan pendapatan terbaik, maka mereka akan mau menjadi seorang guru atau dosen. Dan kemudian riset and development yang sekarang ada seperti yang ada di BRIN itu mitranya tidak ada yang lain, harus dunia pendidikan. Maka mesti ada crash program untuk ini. Terima kasih Pak. Jadi pendidikan kita akan baik pada saat Bapak jadi presiden Pak. Kami mau menanyakan masalah program kerja. Program kerja Pak Jokowi sudah begitu bagus, sudah lancar semuanya. Namun ada di luar mengatakan IKN. Manakala Bapak jadi presiden, bagaimana program kerja selanjutnya tentang IKN? Pak Jokowi itu mentor saya. Dalam pemerintahan. Ya, Pak Jokowi sudah memberikan landasan yang cukup kuat. Ketika sekian puluh tahun negara ini tidak beres pada beberapa persoalan, beliau bereskan. Tapi tidak tuntas. Maka kemudian kita mesti menuntaskan itu. Dan satu lagi,
tidak cukup dengan output. Maka outcome dari seluruh yang sudah dibangun Pak Jokowi, satu, infrastruktur. Infrastruktur mesti masuk pada pusat-pusat industri. Maka kepala daerah juga harus menjemput itu. Dunia usaha juga mesti dilibatkan, maka dia akan ada added value-nya. Dua, hilirisasi industri. Hilirisasi industri itu sebenarnya mimpi besarnya Pak Jokowi untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi. Ya, ketika Bung Karno bilang dulu, berdikari dalam bidang ekonomi, ini sudah dilakukan. Even kita harus melawan WTO. Pak. Even kita harus melawan. Maka itu mesti kita lakukan dengan proses yang saya katakan di depan juga crash program. Maka di sini bersidang, di sini sengketa, di sini dispute, di sini tetap harus berjalan hilirisasinya. Maka tidak cukup nanti sampai pada tingkat barang setengah jadi. Mari kita teruskan sampai dengan barang jadi. Itulah kaitannya dengan bonus demografi, pendidikan, sampai hilirisasi. Dan terakhir IKN. Bung Karno pernah menyiapkan kok waktu itu di Kalimantan, dan hari ini diwujudkan. Tidak ada pilihan lain, dan itu undang-undang. Karena sudah perintah undang-undang, maka ini mesti dilaksanakan, mesti dibereskan. Bahwa waktu itu bisa kita programkan sampai kapan ini selesai, maka para planolog mengerti persis bagaimana penataan ibu kota, yang juga ini memindahkan tidak hanya tempat, tapi memindahkan mindset. Ya, terus kemudian menciptakan visi yang futuris terhadap sebuah kawasan, dan ketiga menciptakan pertumbuhan baru, tentu dengan analisis Hippolexos Bhutanka. Yang terakhir Pak, gitu. Lapangan kerja, banyak suara-suara kita, lapangan kerja kita hanya sedikit peluangnya. Bapak jadi presiden nanti, bagaimana Bapak? Kalau hilirisasi terjadi, industrialisasi terjadi, itu lapangan kerja. Tapi yang kedua, entrepreneurship-nya mesti dibangun. Kita kekurangan banyak pengusaha. Negara-negara maju rata-rata 14% pengusaha baru muncul. Kita baru 3,7%. Masih bisa kita tingkatkan, Pak. Harus digenjot. Maka itu perlu pelatihan, perlu akses permodalan, dan perlu pendampingan. Jadi sebenarnya ya usaha-usaha kecil yang banyak banget itu mesti menjadi pertumbuhan ekonomi baru, dan sebenarnya ini ekonomi baru. Ekonomi baru, Pak. Pak Idaskandar, ekonomi baru itu apa? Mari kita dengarkan generasi Z. Ekonomi baru itu adalah apa yang dibuat kreasi inovasinya dan ada teknologi digital. Maka ketika ada teknologi digital dan dia kolaborasi, inilah pertumbuhan ekonomi baru yang hari ini tidak banyak orang melihat, termasuk yang di kamera. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, kami terima kasih eksklusif kita ini. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih.